kita menyiapkan hati dan pikiran untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya akan berdoa, anak-anak doa di dalam hati. Tuhan, terima kasih saat ini kami sudah memuji, sudah memuliakan nama Tuhan. Saat ini anak-anak-Mu menyiapkan hati, menyiapkan pikiran untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Firman yang menyucikan, yang menegur kami, firman yang mengajar di dalam kehidupan kami, supaya anak-anak-Mu semuanya Tuhan semakin hari semakin hidup, disucikan, dikuduskan, berkenan kepada Tuhan, menjadi sempurna seperti Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus urapi setiap kami supaya dapat mendengarkan firman Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami senantiasa Tuhan sucikan, Tuhan bimbing di dalam hidup kami, supaya kami menjadi anak-anak yang taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Engkau urapi kami semuanya, Tuhan, supaya firman ini benar-benar termetre di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya anak-anak ya. Dipersiapkan telinganya dibuka, mulutnya yang ditutup. Ya, mulutnya dikunci, klek. Seperti itu, sehingga saat mendengarkan firman Tuhan tidak terganggu ya. Kalau ada teman-teman yang ngajak ngomong atau apa, jangan mau ya. Bilang bahwa saya mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti itu. Apa yang harus dipersiapkan lagi, yaitu catatan. Karena apa? Kita memiliki daya ingat itu yang terbatas. Jadi untuk membantu supaya firman Tuhan tidak hilang begitu saja, yaitu harus menyiapkan catatan, bawa alat tulis, bawa buku, kita catat ya apa yang penting-penting itu ya, yang bisa membantu kita mengingat ya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita saat ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini ya diambil dari cerita di dalam Alkitab, yaitu di dalam Markus pasalnya yang ke-9 ya. Di situ ada Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang sedang sakit ayan ya, sakit gila babi. Ya, kita akan membaca ya, kita yang Alkitabnya dibuka ya, Alkitabnya dibuka semuanya. Kita membuka sama-sama di dalam Markus. Markus itu di mana ayo? Di Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Di Perjanjian Baru ya, setelah Matius, Markus. Jadi jangan dicari di Perjanjian Lama ya, sampai besok udah ketemu ya. Jadi Markus itu di dalam Perjanjian Baru setelah Matius. Nah, pasalnya yang keberapa tadi? Markus pasalnya yang ke-9 ya. Ayatnya dari ayat yang ke-14 ya. Judulnya Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka.
15. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Ayat yang ke-18. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ya, 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ayat yang ke-22, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kata Yesus, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Yang 26, lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ya, sampai di situ ya. Ceritanya sudah jelas anak-anak bahwa pelayanan Tuhan Yesus waktu itu ada anak yang sakit dan dimasuki oleh roh jahat, tetapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kuasa Tuhan Yesus, ya semuanya bisa diatasi, semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak itu terjadi waktu di Alkitab itu dulu benar-benar terjadi seperti itu ya, secara jasmani seperti itu terjadi, anak yang sakit ayan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu adalah gambaran suasana di bawah gunung ya, atau suasana dunia. Jadi di dunia itu ditandai dengan sakit penyakit ayan, gila babi dan sebagainya ya. Penyakit ayan atau gila babi itu artinya kalau sekarang itu adalah menunjuk kepada kenajisan ya, kepada kenajisan
hal-hal yang najis itu sama dengan kalau kita masih hidupnya najis-najis, berarti sama dengan kita ini kena penyakit gila babi, kena penyakit ayan. Nah, seperti itu ya. Terus apa artinya lagi? Yaitu beban hidup ya, beban hidup yang berat, letih lesu, putus asa. Nah, itu suasana di dunia seperti itu ya. Nah, anak-anak, penyakit ayan ini ya untuk akhir zaman ini juga bisa melanda orang-orang percaya, melanda gereja Tuhan, melanda anak-anak sekolah minggu ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu ya? Kok bisa melanda gereja, bisa melanda anak-anak Tuhan? Mengapa ya? Ini bisa terjadi karena ada 3 penyebab. Nah, ada 3 penyebab. Yang pertama adalah sistem ibadahnya yang keliru. Ya, ini yang pertama. Kita sudah beribadah tetapi sistem ibadahnya yang keliru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ada roh tuli, roh bisu. Ya, tadi sudah saya singgung ya. Seperti itu ya, sudah melanda akhir zaman ini seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hati yang bimbang atau hati yang ragu, hati yang tidak percaya terhadap firman Tuhan. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama tadi, mengapa penyakit ayan melanda anak-anak Tuhan? Karena yang pertama adalah sistem ibadahnya yang tidak benar, yang keliru. Nah, bagaimana contohnya ibadah yang keliru, yang tidak benar itu ya? Memang beribadah kepada Tuhan, datang ke gereja, ya pakai baju rapi dan lain sebagainya. Tetapi motivasi itu apa ya? Pokoknya tujuannya lah ya. Tujuannya itu yang tidak benar. Mungkin anak-anak, ini hari Minggu, aku mau ketemu si A, si B, temanku yang baik itu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tidak benar. Nah, itu kalau di dunia anak-anak ya, kalau di dunia orang dewasa itu lebih ekstrim lagi ya. Ke gereja ya, beribadah kepada Tuhan sepertinya ya. Tetapi punya tujuan yang keliru ya. Saya punya teman yang dulu bukan anak Tuhan, ya saya aslinya bukan anak Tuhan, dari kepercayaan lain, ya dia juga dari kepercayaan lain, karena menerima berita Injil akhirnya jadi orang percaya. Saya juga jadi orang percaya, terus dia justru bisa lanjut untuk sekolah teologi ya, sampai bisa punya gelar teologi. Tetapi saya kasihan sekali bahwa secara manusia dia beribadah ya. Kalau hari Minggu ini, kalau dari hari Minggu seperti ini contohnya ya, dari pagi tadi jam 7 itu sudah keluar dari rumah siap-siap. Nah, itu dia ibadahnya itu bertahap gitu ya. Jadi karena dia itu pemain musik, jadi ada session-sessionnya, ada sesi-sesinya ya. Selesai sebentar, istirahat, makan sebentar, ibadah lagi. Seperti itu. Saya dengar sampai jam 12 malam itu baru pulang. Nah, kalau ibadahnya sih bagus ya. Kalau sungguh-sungguh, kalau apa. Tapi motivasinya ya, itu yang karena apa? Ibadahnya itu kalau ya ini terus terang aja, kalau main musik gitu ada PK istilahnya. Itu pelayan-pelayan Tuhan tuh banyak yang ngerti, banyak yang tahu ya. Persembahan kasih seperti itu ya. Ya sekali main itu fantastis ya seperti itu. Nah, ini saya harus bersaksi ya, saya harus bersaksi kepada orang itu supaya cara ibadahnya ini benar gitu loh, karena kasihan sudah menjadi anak Tuhan, sudah
berjuang seperti itu, tapi ibadahnya seringkali yang tidak benar, ibadahnya seringkali yang keliru. Memang secara jasmani dapat ya, dapat yang apa? Yang jasmani dapat, tapi saya yakin rohaninya itu enggak dapat gitu loh ya. Rohaninya itu kering. Dan apa sih gunanya kalau kita datang kepada Tuhan, ibadah kepada Tuhan tapi tidak mendapatkan hal yang rohani ya. Karena hal yang jasmani itu kan sifatnya kan sementara ya. Bumi dan isinya akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan kekal untuk selama-lamanya ya. Seperti itu. Jadi kita berhati-hati semuanya. Benarkah kita beribadah kepada Tuhan itu sudah sungguh-sungguh, sudah apa tujuannya sudah benar, kepengen menyenangkan hati Tuhan. Nah, gitu anak-anak ya. Jadi seperti itu. Ibadah yang benar ya, ibadah yang benar itu tadi yang pertama tadi ibadah yang keliru kalau di dalam Alkitab itu adalah ibadah tapi mengerumuni murid-murid Yesus ya, tidak datang kepada Tuhan Yesus tapi mengerumuni murid-murid Yesus ya. Ini kalau di dalam perjanjian lama juga ada ya, itu orang-orang Israel ya yang mengerumuni Harun. Nah, sedangkan Musa itu lagi berdoa di gunung, terus ini orang-orang Israel ini menuntut kepada Harun untuk membuatkan lembu emas, yaitu pemberhalaan seperti itu. Jadi ibadah yang keliru tidak ketemu Tuhan Yesus tapi ketemu manusia, mungkin ketemu teman dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ibadah yang benar ya, ibadah yang benar yaitu mengerumuni Tuhan Yesus. Yaitu artinya mengutamakan firman Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi tadi sudah saya katakan, anak-anak siapkan untuk alat tulisnya, Alkitabnya ya. Kalau mendengar saja kadang-kadang lupa ya, sebentar lupa ya. Tetapi kalau mencatat itu ditolong ya, bisa dilihat lagi. Suatu saat bisa dilihat kembali, dibaca kembali seperti itu. Jadi mengutamakan firman Tuhan, yaitu firman pengajaran yang benar anak-anak. Karena di banyak tempat ya itu mengatasnamakan pengajaran, tetapi belum tentu benar-benar dari Alkitab ya. Tetapi seringkali diputarbalikkan dan lain sebagainya yang membuat yang mendengarkannya itu pusing ya. Yang mendengarkannya itu jadi bimbang dan ragu seperti itu anak-anak. Terus itu yang pertama tadi ya, mengapa penyakit ayan melanda gereja. Yang kedua sebab ada roh bisu tuli ya. Itu kalau di dalam perjanjian lama itu sudah melanda Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Karena begitu Hawa ini dipengaruhi oleh si ular ya, dia mulai ragu dengan perkataan Tuhan, dengan firman Tuhan, akhirnya sampai jatuh di dalam dosa seperti itu ya. Itu dulu, tapi sekarang juga tuli dan bisu itu yaitu mengurangi atau menambah firman Tuhan ya. Jadi harus sangat hati-hati sekali kalau mendengarkan firman Tuhan. Benarkah yang disampaikan itu firman Tuhan itu sesuai dengan Alkitab yang ada ya, sesuai dengan Alkitab ini. Karena kalau Alkitab itu adalah benar-benar akurat ya. Kalau sudah disampaikan dengan mungkin logika dan lain sebagainya, sepertinya menarik, tetapi itu tidak ada arti rohaninya sama sekali, maka semuanya itu sia-sia ya, semuanya sia-sia. Jadi hati-hati sekali
saat mendengarkan firman Tuhan ya kita harus mengecek apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak ya, seperti itu. Karena kalau kita mendengarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan kehilangan kerajaan Allah ya. Kita tidak mendapatkan mahkota, kita binasa bersama-sama pengajaran yang tidak benar itu ya. Jadi harus hati-hati anak-anak. Itu dimulai dari gembala sidang, karena begini anak-anak, kalau seumpama dosa yang dilakukan oleh mungkin Pak Pendeta dan bersifat seumpama contohnya Bapak Pendetanya mungkin berselingkuh gitu. Nah, itu dosa itu hanya dibeban hanya Bapak Pendeta sendiri yang menanggungnya. Tetapi kalau begitu pengajaran yang tidak benar disampaikan kepada seluruh jemaat, maka semuanya itu sangat-sangat seluruh jemaat itu akan tersesat seperti itu ya. Jadi sangat bahaya sekali anak-anak. Jadi jangan sampai merubah firman Tuhan ya. Akibatnya hidupnya tidak berubah ya. Kalau menambahi firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, hidupnya tidak berubah. Tetapi biarlah kita tetap menjadi manusia yang diubahkan oleh Tuhan. Karena jangan sampai kehidupan kita itu tetap menjadi manusia darah daging ya. Tetap menjadi anak-anak yang sakit ayan, yang sakit gila babi atau buas ya, seperti itu. Jadi jangan sampai nggak ada perubahan di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus berubah ya anak-anak. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, mengapa penyakit ayan ini melanda gereja Tuhan di akhir zaman ini ya. Yang ketiga, karena hati yang bimbang atau ragu. Hati yang bimbang atau ragu atau tidak percaya lagi terhadap firman Tuhan ya. Itu akibatnya tidak percaya itu tidak taat dan tidak jujur di dalam kehidupannya ya. Tidak taat dan tidak jujur di dalam kehidupannya. Maka sama saja kita menderita sakit ayan, sakit gila babi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang tidak jujur ya. Apalagi kalau terhadap orang tua ya, kebanyakan kita tidak taat ya. Disuruh ayo cepetan mandi, sebentar lagi akan sekolah minggu, seperti itu. Tapi seringkali anak-anak sebentar nanti dulu, mau lihat ini, masih saja ini tidak mempersiapkan diri, tetapi masih main game dan lain sebagainya. Nah, itu bukti ketidaktaatan. Jangan sampai ya anak-anak itu terjadi di dalam kehidupan anak-anak. Tidak jujur apalagi ya, tidak jujur kalau ulangan supaya dapat baik ya, masih nyontek dan lain sebagainya. Terus nanti ditunjukkan ini saya dapat nilai bagus, padahal itu bukan hasil karena belajar, tetapi hasil yang tidak benar ya. Jangan sampai. Jadi kita menjadi anak Tuhan ini harus taat ya, taat terhadap orang tua, taat terhadap firman Tuhan ya. Terus kita harus jujur ya, harus jujur terhadap siapapun, harus jujur sama orang tua, sama guru dan lain sebagainya anak-anak. Jadi tadi orang tua yang anaknya sakit ayan ini benar-benar mengaku kepada Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ya. Jangan sampai kita tetap
mempertahankan ketidakpercayaan kita, tetapi kita harus kita harus meminta kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan, aku yang tidak percaya supaya Tuhan tolong menjadi percaya. Akhirnya yang benar-benar yang Tuhan lakukan di dalam keluarga ini ya, Tuhan Yesus menolong ya, Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang sakit ayan ini ya, sehingga semuanya tertolong, semuanya gembira. Nah, itu terjadi pada zaman dulu, tetapi zaman sekarang yaitu ayan-ayan atau gila babi zaman sekarang, yaitu dosa-dosa yang melanda di dalam kehidupan kita. Ketidakjujuran, ya, ketidaktaatan, ya, itu yang seringkali melanda di dalam kehidupan kita. Biarlah saat ini kita disembuhkan oleh Tuhan, ya, kita mendengarkan firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari sakit ayan, sakit gila babi yang melanda di dalam kehidupan kita. Kita disembuhkan, kita disehatkan, rohani kita disehatkan, jasmani kita juga minta kepada Tuhan disehatkan, jadi kita bisa aktivitas, bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita masih tetap online ya, ibadah sekolah minggu, tetapi kalau kita sungguh-sungguh ya dimanapun kita berada, kita bisa mendapatkan bimbingan yang dari Tuhan, mendapatkan firman Tuhan yang murni, ya, seperti bayi yang hanya mau air susu yang murni dan rohani, seperti itu. Tidak terpengaruh dengan kehidupan yang ada di luar, teman-teman kita yang ada di luar dan lain sebagainya. Tetapi kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hasilnya kita akan diubahkan terus-menerus, akan disucikan terus-menerus sampai kita sempurna seperti Tuhan Yesus sempurna, sehingga saat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali kita akan layak menjadi mempelai-mempelai wanita surga Tuhan. Kita mendapatkan kerajaan surga yang selama ini kita nanti-nantikan. Puji Tuhan, saya cukupkan sekian firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri, kita akan nyanyikan Roh Kudus yang manis. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan Roh Kudus yang manis, nanti kita berdoa ya. Puji Tuhan. Seperti Yesus, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dari atas, ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman
Benar Tuhan, sesuai pujian ini kami ingin Tuhan Engkau senantiasa membuat kami semuanya anak-anak Tuhan yang manis di dalam kehidupan kami, yang dipandang sedap Tuhan, tidak menyakitkan hati orang tua dan hati Tuhan, tetapi menyenangkan hati orang tua dan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar ini biarlah boleh termetre di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami, dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari, dan bahkan kami dapat bersaksi untuk teman-teman kami untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman pengajaran yang benar yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar ini, biarlah tidak dicuri oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, tetapi semuanya bisa bertumbuh, bisa berbuah-buah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan mengakhiri untuk ibadah sekolah minggu saat ini Tuhan. Kami alaskan segala doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.